melihat kehadiran kalian dulu untuk hari ini. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Dikasih dan Firda. Kenapa Dwi sama Firda? Kisin Bu. Masih ada temannya? Selviani kenapa? Masih ada. Jadi ada 3 temannya ya yang tidak hadir untuk hari ini. Dan kita doakan semoga temannya yang sakit bisa cepat sembuh. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini Ibu mau tanya, apa kalian tahu tentang atau tahu tepuk semangat? Atau Ibu contohkan dulu. Oke, untuk membangun semangat kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Tepuk semangatnya seperti ini. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian bilang semangat, oke? Oke, yang semangat ya. Tepuk semangat. Oke, jadi Ibu harap kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu kalian mempelajari tentang sistem ekskresi. Nah, untuk hari ini kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu tumbuh kembang makhluk hidup. Nah, karena kita akan mempelajari mengenai tumbuh kembang makhluk hidup, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik dari segi definisi maupun juga contoh. Kalian juga diharapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya, kalau Ibu menyebutkan kata pertumbuhan dan perkembangan, apa yang terlintas di benak kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Bisa satu orang? Ya, silahkan. Kalau pertumbuhan itu penambahan ukuran atau massa tubuh, kalau perkembangan peningkatan fungsi atau kemampuan. Oke, jadi betul ya yang disebutkan atau dijelaskan oleh temannya tadi. Terus menurut kalian, jika ada pertumbuhan dan perkembangan, apa yang menyebabkan bayi dan juga orang dewasa itu memiliki perbedaan tubuh yang berbeda? Ada yang tahu? Saya. Ya, silahkan. Perbedaan ukuran tubuh antara bayi dan orang dewasa terjadi karena pertumbuhan, yaitu proses pembelahan sel dan peningkatan ukuran sel yang berlangsung seiring waktu. Oke, jadi sudah betul ya kenapa bayi dan juga orang dewasa itu memiliki perubahan bentuk atau postur tubuh yang berbeda karena adanya pertumbuhan. Tadi Ibu sudah menanyakan hal-hal yang Ibu anggap kalian sudah pahami. Jadi Ibu mau jelaskan kembali bahwa pertumbuhan itu merupakan perubahan fisik yang terjadi seperti volume, tinggi, dan juga massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan makhluk hidup merupakan proses menuju kematangan fungsi organ
dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, Ibu tadi menyebutkan kata irreversible. Di antara kalian ada yang tahu apa itu irreversible? Ya, silahkan. Perubahan yang tidak dapat kembali ke posisi semula atau kondisi semula. Oke, betul ya. Irreversible itu perubahan yang tidak dapat kembali ke semula. Jadi orang dewasa tentu postur tubuhnya atau bentuk tubuhnya tidak dapat kembali lagi ke bentuk sebelumnya atau menjadi baik kembali. Sampai sini paham tentang pertumbuhan dan perkembangan? Paham. Oke. Next ya. Contoh pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di antara kalian ada yang bisa sebutkan apa sih itu contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Ada? Ya, silahkan. Contoh pertumbuhan yaitu batang tumbuhan bertambah panjang. Kalau pada perkembangan yaitu bayi mulai berjalan atau berbicara. Oke. Betul ya yang disebutkan temannya tadi bahwa contoh pertumbuhan itu seperti pertambahan apa tadi? Batang, panjang batangnya itu merupakan pertumbuhan karena tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa pertumbuhan itu perubahan ukuran. Sedangkan untuk perkembangan tadi bayi mampu berjalan dan juga sudah mampu untuk berbicara. Prosesnya ya untuk perkembangan. Oke, di sini Ibu lebih membagi contoh pertumbuhan dan juga contoh perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama kita ke contoh pada tumbuhan. Kalian pernah melakukan praktikum tentang kecambah-kacang hijau? Pernah? Oke, pernah. Nah, di dalam eksperimen atau praktek yang kalian lakukan itu, kalian bisa memperhatikan bahwa dalam prosesnya itu terjadi pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang dimana pertumbuhannya itu seperti pertumbuhan akar, batang dan juga tinggi tanaman. Dan untuk perkembangannya kalian dapat lihat seperti pembentukan daun sejati, pembungaan dan pembentukan biji. Selanjutnya, contoh pada hewan ke ikan. Nah, di ikan kalian bisa lihat proses pertumbuhan seperti perubahan ukuran dan juga berat badan ikan. Dan untuk perkembangan kalian bisa lihat terjadi proses atau tahapan seperti yang awalnya jadi telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi juvenil dan akhirnya dewasa. Di sini kalian dapat mengenalnya dengan proses metamorfosis, entah itu sempurna maupun tidak sempurna. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tentu kalian tidak asing ya karena kalian sudah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang Ibu sebutkan, yaitu misalnya perubahan berat badan, tinggi badan. Kemudian untuk perkembangan kalian dapat yang awalnya tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara, yang tidak bisa berjalan awalnya sudah mampu untuk berjalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, ada yang tahu apa perbedaan dari kedua faktor tersebut? Ya. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam makhluk hidup seperti genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan seperti nutrisi, cahaya, dan suhu. Oke, betul ya. Jadi faktor internal itu berasal dari dalam, sedangkan eksternal itu berasal dari luar. Oke, tadi kita sudah dan kalian juga sudah mendengarkan Ibu menjelaskan mengenai pertumbuhan, perkembangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang
mau mengajak kalian untuk bermain. Ibu sebut permainan ini Growth and Development Challenge Card Game atau permainan kartu. Adapun rules dari game kita untuk hari ini, Ibu akan membagikan setiap kelompok satu set kartu pernyataan dan jawaban. Kemudian setiap kelompok akan membahas atau kalian silahkan berdiskusi menentukan pasangan masing-masing kartu yang telah dibagikan. Kemudian setelah setiap kartu dipasangkan, setiap kelompok mengisi LKPD yang terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Nanti ibu akan berikan satu set kartu. Satu set kartu ini terdiri dari pernyataan perkembangan, pertumbuhan, faktor internal, dan faktor eksternal. Kartu untuk jawabannya hanya tertulis perkembangan, pertumbuhan, faktor internal, dan faktor eksternal. Silahkan kalian pasangkan pernyataan dan juga jawabannya. Oke? Nah, terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan, dan lembar kedua itu berisi tentang faktor internal dan faktor eksternal. Silahkan kalian berdiskusi untuk memasangkan kartu-kartunya. Ibu bagi 2 kelompok. Di sini berapa orang? 10, 55. Silahkan membentuk lingkaran agar kalian lebih nyaman dan lebih mudah untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 sampai 8 menit, lebih cepat lebih baik. Setelah kalian berdiskusi, telah menempelkan kartu-kartunya, silahkan kalian menunjuk satu teman kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian nanti. Silahkan mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 2, silahkan perwakilannya menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya. Yang lain dengarkan ya. Adapun hasil diskusi kelompok kami yaitu pernyataan itu berat seekor anak ayam meningkat dari 100 gram menjadi 1 kilo. Jawabannya itu pertumbuhan. Bagi manusia mulai bisa berjalan. Jawabannya perkembangan. Sekarang keseimbangan enzim yang mendukung metabolisme tubuh. Jawabannya itu faktor internal. Sedangkan proses fotosintesis yang dipengaruhi oleh cahaya matahari, jawabannya itu faktor eksternal. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Oke, sekarang silahkan perwakilan kelompok 1. Adapun hasil dari diskusi dari kelompok kami yaitu pernyataan
bertambah 5 cm setiap bulan, termasuk dalam pertumbuhan. Selanjutnya, kandungan air di dalam tanah terdapat tumbuhan hidup, termasuk faktor eksternal. Dan yang terakhir, genetik atau sifat bawaan dari bentuk hidupnya, termasuk faktor internal. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan applause dulu. Oke. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan mengenai materi kita pada hari ini dan juga kalian sudah berdiskusi dan tentunya pasti kalian sudah mempelajari secara tidak langsung mempelajari mengenai pertumbuhan, perkembangan, faktor internal dan faktor eksternal dari makhluk hidup. Nah, Ibu mau mengevaluasi kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini melalui kuis. Semua punya HP? Ya. Oke, kalian tentu tidak asing dengan aplikasi Quizizz ya? Oke, silahkan buka di Google web dari Quizizz. Oke, silahkan masukkan kode kuis kita pada hari ini. Satunya Hilda, juara 2-nya Nasra, dan yang ketiga Ferawati. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-temannya. Sangat baik. Jadi setelah kita melakukan tadi diskusi kelompok dan juga kuis untuk hari ini, Ibu harapkan kalian melanjutkan lagi atau lebih membaca lagi referensi-referensi atau buku pelajaran mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Ibu harap kalian mempelajari dan untuk minggu depan kita tinggal membahas tentang keanekaragaman hayati. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya juga dalam proses pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.